Berapa lama Anda sudah menunggu kabar yang benar-benar pasti soal pencairan rapat pensiunan 2025? Setiap minggu, bahkan hampir setiap hari, informasi berseliweran dari grup WhatsApp, postingan Facebook, sampai percakapan sesama pensiunan di kantor layanan. Ada yang bilang rapel akan cair lebih cepat. Ada yang menyebut masih menunggu kepastian regulasi. Dan tidak sedikit yang justru memberi kabar simpang siur yang membuat banyak pensiunan semakin bingung. Tapi hari ini untuk pertama kalinya, kita akhirnya memasuki fase yang berbeda, fase di mana Menpan RB sudah menyampaikan jadwal resmi, bukan lagi sekedar bocoran, bukan prediksi, dan bukan pula kabar burung. Informasi ini menjadi sangat penting karena mencakup dua hal besar yang sejak lama ditunggu. Pertama, kapan rapel kenaikan pensiun 2025 mulai dicairkan? Dan kedua, bagaimana mekanisme pembayarannya agar seluruh pensiunan, ASN TNI dan Polri bisa menerima haknya secara merata. Dan yang menarik, pengumuman kali ini bukan hanya menyebut bulan, tetapi mulai mengarah ke tanggal perkiraan yang jauh lebih tepat. Sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, apakah rapel ini akan dicairkan sekaligus? Apakah akan mengikuti golongan seperti tahun-tahun sebelumnya? Atau apakah ada perubahan pola pembayaran dari Taspen dan instansi terkait? Semua pertanyaan itu akhirnya mulai menemukan jawaban setelah pernyataan resmi. Menpan RB muncul dan inilah alasan kenapa Anda tidak boleh melewatkan informasi yang akan kita bahas hari ini, sebab bagi sebagian besar pensiunan, rapel bukan hanya angka, ini adalah harapan untuk meringankan kebutuhan bulanan, untuk memenuhi biaya kesehatan, untuk mendukung keluarga, atau sekadar menutup kekurangan yang menumpuk selama menunggu kepastian. Maka ketika jadwal resminya akhirnya terbuka, informasi ini bukan lagi sekedar berita, tetapi menjadi pegangan penting yang dapat membantu Anda merencanakan keuangan beberapa bulan ke depan. Dan di video ini kita akan membahas secara jelas, runtut dan tanpa dilebih-lebihkan, kapan tepatnya rapel pensiunan 2025 mulai dicairkan menurut pernyataan resmi, Menpan RB, siapa saja yang berhak, dan informasi terbaru dari Taspen yang perlu Anda catat. Agar tidak terjadi salah paham, tetap bersama saya, karena setelah bertahun-tahun menunggu kabar pasti, hari ini akhirnya jawabannya mulai terlihat jelas. Setelah pernyataan resmi Menpan RB, akhirnya muncul dan membuka gambaran yang jauh lebih jelas tentang kapan rapel pensiunan 2025 mulai dicairkan. Banyak pertanyaan yang langsung bermunculan. Dari berbagai daerah ada yang bertanya apakah rapelnya akan turun bersamaan untuk semua golongan. Ada yang ingin memastikan apakah proses pencairannya nanti tetap melalui Taspen seperti biasa atau ada mekanisme baru. Dan tidak sedikit pula yang penasaran apakah pencairan rapel ini terkait juga dengan kebijakan reformasi, birokrasi dan penyesuaian beban anggaran pemerintah yang selama beberapa bulan terakhir memang menjadi sorotan. Ketika kita mulai masuk lebih dalam ke informasi ini, Anda akan melihat bahwa apa yang disampaikan Menpan RB bukan sekedar jadwal, tetapi cerminan dari proses panjang yang melibatkan penyesuaian regulasi, kalkulasi anggaran negara, serta koordinasi dengan kementerian lain seperti Kemenko dan BKN agar hak-hak pensiunan bisa dibayarkan dengan tepat waktu dan tepat nilai. Jika kita lihat ke belakang, proses pengumuman kenaikan pensiun dan rapel memang tidak pernah benar-benar sederhana. Setiap tahun pemerintah harus menyesuaikan ruang fiskal, melihat kemampuan APBN, menganalisis jumlah pensiunan aktif dan pensiunan baru, lalu menghitung besaran kenaikan yang harus dipenuhi. Namun 2025 ini memiliki nuansa berbeda karena pemerintah ingin mendorong reformasi birokrasi yang lebih terarah sambil tetap menjaga keseimbangan belanja negara. Itu sebabnya ketika Menpan RB akhirnya memberikan gambaran jadwal, banyak pihak langsung merasa lebih tenang karena ini menandakan bahwa proses validasi data serta penghitungan anggaran sudah memasuki tahap finalisasi. Artinya, pemerintah tidak lagi berbicara dalam konteks rencana, tapi sudah berstrike pada eksekusi di layangan. Banyak pensiunan mengaku memang sudah mulai was sejak pertengahan 2024. Karena berbagai pemberitaan yang tarik ulur, ada isu bahwa kenaikan pensiun akan ditunda, ada kabar tentang perubahan mekanisme pembayaran, bahkan ada yang mengatakan bahwa pemerintah akan mengubah skema pensiun menjadi kontribusi penuh. Semua itu membuat banyak pensiunan tidak hanya bingung, tetapi juga khawatir apakah hak yang seharusnya diterima akan terganggu. Itu sebabnya
Pengumuman Menpan RB ini terasa seperti angin segar yang memberi kejelasan setelah penantian panjang, dan disinilah kita akan membahas secara mendetail bagaimana gambaran jadwal pencairan rapel itu serta apa saja yang sedang di-set stacking kami untuk memastikan prosesnya berjalan lancar. Jika Anda mengikuti perkembangan Nala sampai bersama bulan terakhir, dan Anda tentu sadar bahwa salah satu faktor yang memperlambat kepastian jadwal adalah proses penyesuaian data pensiunan nasional, Taspen, dan instansi terkait melakukan validasi ulang untuk memastikan tidak ada data ganda, tidak ada pensiunan fiktif, dan tidak ada pembayaran yang salah sasaran. Proses ini diperlukan karena data yang tidak akurat bisa menimbulkan kerugian negara dan juga bisa menyebabkan keterlambatan perubahan rate bagi pensiunan yang benar-benar berhak. Menpan RB menegaskan bahwa semua data harus benar-benar rapi sebelum rapel disalurkan, karena pembayaran rapel melibatkan nilai yang tidak kecil dan mencakup jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Ketika proses data ini mulai dituntaskan, barulah pemerintah bisa menetapkan jadwal yang lebih pasti. Dalam penyampaiannya, Menpan RB memberi sinyal kuat bahwa pencairan rapel tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah ingin memastikan bahwa Taspen, KPN, dan bank-bank penyalur sudah siap sepenuhnya. Ini berarti seluruh sistem pembayaran harus diuji lebih dulu, terhadap sistem digital yang digunakan untuk menirak data pensiunan secara otomatis. Jika Anda pernah mengalami keterlambatan transfer pensiun bulanan karena maintenance data, Anda tentu tahu betapa krusialnya kesiapan sistem IT dalam proses pencairan skala nasional. Pemerintah menghindari kejadian-kejadian seperti dana masuk tidak serentak, keterlambatan pada wilayah tertentu, atau saldo yang tidak terupdate di sistem bank. Karena itu, sebelum tanggal resmi diumumkan, mereka memastikan bahwa sistem penyaluran benar-benar stabil. Ketika berbicara tentang mekanisme pencairan rapel, salah satu ISU yang paling banyak ditanyakan adalah apakah rapel akan dibayar sekaligus atau dicicil. Seperti beberapa kasus sebelumnya, Menpan RB memberi gambaran bahwa pemerintah berupaya agar rapel dibayarkan sekaligus, agar pensiunan tidak terbebani menunggu tahap demi tahap. Namun untuk memastikan pembayaran yang dapat dilakukan secara penuh, pemerintah harus memeriksa kemampuan anggaran negara. Terlebih dahulu, inilah yang sedang dilakukan bersama Kemenko, di mana mereka menghitung proyeksi belanja pensiun 2025. Seluruhnya banyak yang tidak menyadari bahwa anggaran pensiun Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, baik hingga penambahan. Rapel perlu dipastikan tidak menimbulkan defisit di sektor lain. Ketika proyeksi anggaran ini semakin mendekati final, jadwal pencairan pun menjadi semakin jelas. Menpan RB juga menegaskan bahwa kenaikan pensiun tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli pensiunan di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Kita tahu bahwa kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan harga obat-obatan terus naik dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, pemberian rapel menjadi krusial sebagai bentuk koreksi untuk periode di mana kenaikan belum dibayarkan. Banyak pensiunan mengatakan bahwa rapel ini menjadi penyelamat, terutama bagi mereka yang harus menjalani terapi, kesehatan rutin, atau memiliki tanggungan keluarga. Pemerintah memahami hal ini, sehingga mereka ingin memastikan bahwa ketika rapel dibayarkan, nilainya benar-benar sesuai dan tidak ada kesalahan hitung. Ketika kita melihat lebih dalam proses penetapan, kenaikan pensiun, salah satu hal yang sering luput dari perhatian adalah perbedaan golongan. Setiap golongan memiliki besaran kenaikan yang berbeda karena rumus penghitungan didasarkan pada gaji pokok terakhir sebelum pensiun. Artinya semakin tinggi golongan seseorang saat masih aktif bekerja, semakin besar juga nilai rapat yang akan diterima. Namun justru karena adanya perbedaan angka inilah, pemerintah harus memastikan bahwa semua data gaji pokok terakhir benar-benar akurat. Banyak pensiunan yang pernah mengeluhkan perbedaan nilai rapel karena data yang tertinggal atau tidak diperbarui. Dan ini sebagai salah satu fokus pembenahan pemerintah di tahun ini. Beberapa pensiunan mungkin bertanya-tanya, bagaimana dengan pensiunan baru yang masuk di 2024 dan 2025? Apakah mereka juga akan mendapatkan rapel? Berdasarkan penjelasan Menpan RB, prinsipnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Siapapun yang sudah berstatus pensiunan pada periode yang tercakup dalam kebijakan kenaikan akan memperoleh rapel sesuai perhitungannya. Namun kembali lagi, proses ini memerlukan data yang sangat rinci.
Karena banyak pegawai yang pensiun di tengah tahun, sehingga sistem harus menghitung rapel berdasarkan jumlah bulan aktif dalam periode kenaikan. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan manual karena melibatkan jutaan data, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa sistem otomatis TaskPen benar-benar berjalan tanpa celah. Selain itu, hal lain yang patut diperhatikan adalah proses koordinasi antara Menpan RB dan kementerian lain. Pada dasarnya, Menpan RB tidak bekerja sendirian. Ada BKN yang menangani data kepegawaian nasional, ada Kemenko yang memegang kendali anggaran, ada TaskPen yang mengurus pembayaran pensiun, dan juga instansi penyalur di daerah seperti bank-bank. Tak ini himbara koordinasi yang melibatkan begitu banyak lembaga. Inilah yang membuat proses penetapan jadwal harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah ingin menghindari masalah klasik seperti keterlambatan validasi data, daerah tertentu yang bisa menyebabkan dana masuk di satu provinsi tetapi tertunda di provinsi lain. Dengan pengumuman terbaru ini, artinya hampir semua lembaga sudah berada di tahap final dan hanya menunggu sinkronisasi terakhir sebelum jadwal diumumkan secara penuh. Jika kita melihat situasi di lapangan, banyak pensiunan sebenarnya sudah mulai mempersiapkan diri untuk menerima rapel ini. Ada yang merencanakan untuk melunasi utang kecil yang selama ini tertunda, ada yang ingin memperbaiki rumah, ada yang berniat membeli kebutuhan kesehatan, dan ada pula yang sekedar ingin menyisihkan sebagian sebagai tabungan untuk masa depan. Itulah sebabnya kejelasan tanggal pencairan sangat berarti. Menpan RB menyadari hal ini, sehingga mereka memilih menyampaikan jadwal meskipun belum merilis tanggal pastinya dalam bentuk nomor, tetapi kita memberikan gambaran waktu yang sangat dekat agar pensiunan bisa mulai memperkirakan dan merencanakan penggunaan dana rapel tersebut dengan lebih matang. Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya pada kabar palsu yang beredar. Banyak oknum yang memanfaatkan momen pencairan rapel untuk menyebarkan informasi tidak benar, termasuk link palsu, pesan WhatsApp palsu, hingga permintaan data pribadi yang tidak sah. KPVD mengimbau agar pensiunan hanya mengikuti informasi dari Menpan RB, Kemenko BKN, dan TaskPen bukan dari sumber tidak resmi. Pemerintah sudah beberapa kali menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan, tidak ada pendaftaran ulang berbayar, dan tidak ada potongan untuk mendapatkan rapel. Semua dana rapel akan masuk otomatis ke rekening pensiunan sesuai data TaskPen. Kini ketika kita sudah melihat keseluruhan prosesnya, Anda bisa memahami bahwa pencairan rapel ini bukan sekedar masalah tanggal, tetapi merupakan pekerjaan besar pemerintah yang memerlukan ketelitian dan koordinasi tinggi. Kabar baiknya adalah, berdasarkan pernyataan terbaru Menpan RB,